Ya sekilas finishingnya serupa lah ya. Ya serupa. Seberapa tahan nih kertasif sama HPL tadi ya. Banyak yang mabuk tuh kalau misalnya nyiumin bau-bau lem ibon kertas sama shift gitu. Kertasif. Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID, dan kali ini banyak pertanyaan dari teman-teman dari kolom komentar atau di komentar Instagram. Nah, kita akan mau ngebahas nih di sini antara kertasif atau HPL yang Eka pegang. Nah, kita nanti juga selain kita praktekin untuk cara pemasangan, nanti kita juga akan bahas kelebihan kekurangan, dan nanti kita juga bakalan tes beberapa peragaan. Misalnya nanti kita tumpahin noda, nanti kita taruh benda panas atau barang-barang lainnya. Nanti kita bakalan bandingin seberapa bagus dan seberapa kuat dari HPL dan juga kertasif. Oke, jadi pertama enaknya kita mau tempel kertasif dulu apa HPL dulu nih, Kak? Pertama kita nempel HPL dulu, Ben. HPL dulu ya. Ya udah, berarti kertasif kita singkirin dulu. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sama Eka biar sekalian ngasih penjelasan buat teman-teman semua. Ya. Untuk proses penempelan HPL kita mulai dari mana dulu? Kita mulai dari pengeleman. Pengeleman dulu pakai lem kuning. Lem kuning. Lem kuning itu mungkin Ibon, Aika, dan merek-merek sejenisnya ya, kalau teman-teman masih bingung. Tempelnya gimana? Prosesnya kita kasih lem dulu di mana? Kita kasih lem di permukaan HPL dulu. Permukaan HPL dulu. Ya, habis itu baru permukaan triplek. Di permukaan tripleknya juga perlu. Iya. Kenapa mesti begitu? Harus dua sisi biar lemnya merekat. Oh, oke. Oke, kita coba praktekin aja. Oke. Itu lemnya emang belinya di botol mineral seperti itu, Kak? Enggak, dia belinya kalengan. Oh, kalengan. Iya. Ini soalnya botolnya botol air gitu. Biar lebih enak aja, lebih gampang itu nuanginnya. Soalnya kita belinya 10 kiloan gitu, jadi dituang-tuang dulu aja ya. Itu scrubnya pakai apa? Pakai sisaan HPL. Sisaan HPL? Iya. Kalau misalnya pakai scrub yang kayak besi atau aluminium gitu bisa nggak sih? Bisa juga. Bisa juga. Tapi lebih enak pakai mana? Kalau menurut saya sih, saya lebih enak pakai HPL ya. Iya, dan juga HPL itu kan biasanya kita pas lagi produksi banyak sisaan, jadi bisa kita pakai, kita manfaatin aja. Jadi kalau memang hal-hal yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk barang-barang seperti ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, untuk lem HPL-nya ini nanti cukup sekali aja apa beberapa kali di masing-masing permukaan? Cukup sekali aja. Oh, cukup sekali aja. Cukup sekali aja. Jago ya. Oh my god. Wow. Dan berikutnya ini di permukaan kayu atau triplek gitu ya? Iya, benar. Kan kalau saya perhatiin, kita kan kadang produksi itu untuk scrubnya itu kadang ada yang rata, ada yang dibikin gerat-geratan gitu. Iya. Nah, itu lebih bagus mana sebenarnya? Sebenarnya lebih bagus yang kerat-keratan itu, lebih rakat. Oh, soalnya dia permukaannya jadi kayak agak sedikit gelombang gitu ya. Iya, jadi lem itu bakalan saling ngikat gitu ya. Iya. Berarti udah biasa dong nyium bau lem kayak gini, Kak? Udah biasa, tapi masih kebau cim. Masih suka ngefly gitu, ngefly. Oh, kalau itu enggak sih. Kan biasanya suka banyak yang mabuk tuh kalau misalnya nyiumin bau-bau lem ibon atau lem kuning kayak gini nih. Karena itu sering banget nyium, jadi mabuk kali ya. Oh, yang penting sih sebenarnya kuncinya mungkin nggak terlalu deket aja sama pas lagi proses kita nempel kayak gitu ya. Mungkin kalau kita hirup langsung ya mabuk juga ya. Iya, pasti mabuk juga. Udah, langsung kita tempel. Tungguin kering dulu. Tungguin kering dulu. Iya, nungguin kering dulu. Antara sekitar 5 menitan. Kalau misalnya langsung kita tempel, dia lemnya masih basah, maka tarik lagi gitu ya? Tarik lagi. Atau misalnya pas lagi kita raba gini, biasanya sih ini udah lemnya udah nggak nempel di tangan gitu ya. Baru nanti kita siap tempel aja HPL-nya. Oke kok, udah 5 menit kok. Udah 5 menit, ya udah. Berarti kita udah bisa mulai tempel nih. Kalau diraba juga, iya bener, lemnya udah nggak ada di tangan. Ini nempelnya nggak bisa langsung ke edgingnya? Nggak bisa. Oh, soalnya HPL nggak, kalau ditekuk itu patah ya? Iya, bener. Berarti itu salah satu kekurangan juga dari HPL. Jadi bukan kekurangan, mungkin memang karena HPL itu agak tebal, jadi kalau misalnya ditekuk itu patah, jadi ntar untuk bagian edgingnya kita perlu bikin edging lagi gitu kan? Iya. Biasanya itu kalau nggak HPL ya PVC edging ya? Bener, PVC edging. Terus ini dilus-lus buat apa? Ini nggak dilus kok, ini ditekan biar lemnya merekat. Ditekan, kirain dilus. Oh, cewek kali ya dilus. Oke, ini udah dipraktekin sama Eka nih. Nah, untuk bagian edgingnya memang belum bisa kita tempel, jadi nanti harus pakai HPL juga atau PVC. Nah, terus ini lebih-lebih gini kenapa, Kak? Biar enak dirapinya.
Oh, kalau misalnya dipotong ukuran pas gitu nggak bisa emang? Nggak bisa. Oke, jadi biasanya itu dilebihin sekelilingnya itu berapa senti? 1 senti. 1 senti keliling. Iya. Masing-masing sisinya 1 senti. Biasanya ngerapinnya pakai apa? Bisa pakai kikir, pakai router, bisa. Pakai ritir? Kikir. Kok kikir? Pakai kikir atau pakai router? Iya. Sekarang mau pakai apa? Sekarang pakai kikir. Pakai kikir. Oke, rapiin ujung-ujungnya ya. Iya. Oke. Udah kelar kok. Oke, udah kelar. Kita tinggalin dulu aja. Nanti Iya. kan untuk bagian pinggirnya ini karena kita hari ini nggak spesifik untuk ngebahas cara pemasangan HPL ya. Oh iya. Jadi kan kita mau bandingin sama kertasif nih. Kertas sama shift gitu. Kertasif. No, God, please, no, no! Oke, kertas sama shift. Oke, iya. Nah, berikutnya kita mau praktekin aja untuk pemasangan kertasif. Nah, kertasif ini kita belum pernah pakai jujur aja. Iya kan? Iya, benar. Belum Bener pernah kan? pakai. Ya kita nggak boleh bohong-bohongin. Iya, benar. Iya Nggak kan? pernah pakai. Nah, katanya ini bisa mengcover seluruh permukaan nih. Katanya. Jadi bisa sampai ke edging-edging. Iya kan? Terus kertasif ini juga sebenarnya bukan hanya di media kayu aja kak. Iya. Katanya bisa dipakai juga untuk di gypsum, bisa juga untuk dipakai di tembok selama itu permukaannya rata. Oke. Nah, kita coba aja, karena kita berhubungannya dengan kayu, kita coba buat pemasangan di kayu aja. Dia potongannya lembaran kayak gini. Ini lebarnya itu 1,2 meter, panjangnya itu bisa 1 roll. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang 10 meter, 15 meter itu juga bisa. Jadi tinggal tergantung kebutuhannya aja. Cuma menyesuaikan untuk lebar itu 1,2 meter. Nah, di sini udah ada perekatnya, dan nanti kita tinggal buka lapisan belakangnya, terus kita tempel aja ya, bro. Oke, ya. Oke, kita coba praktekin aja. Oke, udah kak. Udah kok. Wih, sini hasilnya rapi juga ya. Iya. Sama kayak HPL berarti. Maksudnya untuk ya sekilas finishingnya Ya. serupa lah ya. Ya serupa. Nah, berikutnya kita mau tes aja nih untuk beberapa peragaan. Nanti kita mau jatuhin barang, kita mau juga coba untuk panasin atau menggunakan korek dan lain-lain. Nanti kita lihat seberapa tahan nih kertasif sama HPL tadi ya. Kok malah ngerokok kok? Bukannya syuting ya? Ya ini buat kita ngetes Tar. Kita mau coba aja nih, ya kan kita taruh di, misalnya kita kelupaan kan bisa aja. Ya. Kelupaan kita taruh di atas meja yang udah ditempelin kertasif atau HPL, kita lihat seberapa kuat, ya kan? Iya. Dan ini hasil bakaran dari rokok yang kita taruh di HPL. Coba kita lap. Ini lap nggak pakai cairan apapun ya. Hilang ya kak? Hilang. Hilang ya. Oke, dan berikutnya kita mau hapus noda di sisa kertasif. Nah ini sisa hasil puntung rokok di kertasif, kita coba hapus kak. Nggak bisa hilang ya? Nggak bisa hilang. Oke, ini nggak bisa hilang, tapi sebenarnya juga permukaannya belum sampai kebakar sih. Jadi masih aman-aman aja. Mungkin nanti kita bisa pakai cairan khusus dan nanti bisa hilang. Percobaan berikutnya kita coba lempar pakai benda sedikit tajam, walaupun juga nggak tumpul banget karena ini ujungnya dari obeng. Nah nanti Eka mau praktekin aja. Kita coba dari ketinggian yang sama untuk HPL dan juga kertasif, lebih mana yang lebih tahan. Oke, dan ini hasil dari percobaan pertama di kertasif. Nah, dia bolong gitu guys. Berikutnya kita coba di HPL. Oke, dan berikutnya kita mau coba di HPL. Ini perlu diingat ketinggiannya sama ya. Jadi antara yang tadi. Nah, ini hasil kejatuhan obeng di HPL. Sama-sama dia ngegompal juga ya. Jadi permukaannya juga udah rusak.
Oke Kak, jadi percobaan pertama kita udah pakai puntung rokok. Ya. Kita taruhin di permukaan, takutnya misalnya kita lupa, itu kita khawatir misalnya mengerusak dari meja atau apapun yang kita finishing menggunakan kertasif atau HPL. Yang kedua tadi kita udah coba jatuhin pakai obeng. Ya, pakai obeng. Ternyata dua-duanya bolong ya. Ya. Oke, berarti untuk daya tahan pakai benda yang sedikit tajam itu nggak tahan ya. Berikutnya kita mau coba, biasanya kan untuk furniture itu finishing seperti ini, rawannya itu terhadap panas atau suhu atau cuaca. Nah, nanti kita coba praktekin sedikit aja, mungkin bisa ngewakilin untuk suhu yang panas menggunakan korek ya. Ya. Oke, nanti Eka mau coba. Oke, percobaan pertama ini kita di kertasif. Hati-hati kebakar. Nah, di sini memang terjadi kayak bekas dari papi, tapi nggak sampai juga melukai si kertasifnya. Cuma kayaknya coba diraba Kak. Cuma kayaknya nggak bisa hilang juga ya. Nggak bisa hilang. Berarti udah jadi noda ya Kak. Iya. Dan berikutnya kita coba di HPL. Nah, kalau di HPL ini nggak kelihatan apa-apa sih ya Kak ya? Nggak kelihatan apa? Kayaknya untuk HPL lebih aman ya. Jadi lebih tahan sama suhu atau cuaca yang panas kayaknya. Atau biasanya kan kalau misalnya kita pakai di dapur itu kan agak sedikit panas ya. Jadi lebih tahan kayaknya. Oke, percobaan pertama kalau misalnya kita atau anak-anak nih kena coret-coret pulpen nih. Nah, coret-coret tinta gitu. Nah, kita coba bersihin Kak. Ya, nodanya udah sedikit keangkat sih, tapi masih ada noda sisa. Nah, kita coba di HPL. Oke, bersihin Kak. Iya, sama di permukaan HPL juga masih ada noda-noda sisa. Oke, sekarang kita percobaan di HPL ya. Oke, lihat Kak, ada hasil benturan nggak? Kelihatannya aman ya? Aman sih. Oke, kelihatannya untuk di HPL ini aman. Dan berikutnya kita coba di kertasif. Oke, lihat ada benturan nggak Kak? Ada sisa. Oh ya, oke. Nah, ini ada hasil benturan terhadap benda lain. Oke guys, jadi barusan kita udah ngepraktekin beberapa apa ya? Beberapa barang jatuh apa? Ya, bisa juga lah beberapa barang jatuh. Percobaan-percobaan kita juga tadi udah panasin, kita udah kasih tinta, kita udah kasih obeng dijatuhin, terus udah kasih puntung rokok. Tidak objektif ya guys, jadi dalam artian ini berdasarkan sudut pandang kita dan bisa jadi kenyataannya berbeda ya. Iya. Jadi kita juga nggak mau menjelekan satu produk antara HPL atau juga kertasif. Di sini hanya sekedar perbandingan. Pertama, untuk kertasif, karena dia tipis sih ya. Ya, tipis. Dia tipis dibandingin HPL, kalau ini mungkin sekitar 0,1 mili. Nah, kalau HPL itu sekitar 1 mili ya, 0,8 atau 0,9 mili, jelas lebih tebal HPL ya. Ya. Jadi untuk masalah benturan, untuk masalah terkena benda tajam atau benda tumpul, kertasif itu kurang aman. Jadi dia gampang untuk penyok ya, HPL lebih kuat. Dan kalau kekurangannya HPL, finishingnya itu kita harus keliling ya, harus bagian edgingnya kita buat lagi menggunakan HPL atau edging PVC. Kelebihannya kalau untuk HPL ini dia lebih kuat, tapi untuk mengerjakannya pun juga waktunya lebih lama. Karena kita harus lem dulu 2 kali, sedangkan kertasif ini memang lebih simpel lah. Ya, lebih simpel. Ya kan, lebih cepat karena udah ada lemnya ya. Ada langsung. Jadi dia kayak berbentuk stiker gitu, jadi teman-teman nggak perlu ngasih lem lagi, tinggal tempel aja. Untuk masalah motif, menurut saya itu sama aja lah. Antara HPL atau kertasif sama-sama punya motif yang berbeda, tergantung selera aja dan tergantung kebutuhan. Nanti teman-teman bisa pilih aja. Berikutnya kita bahas soal harga. Harga kalau ya saya perhatiin di pasaran,
ini tergantung. Dalam artian ada yang lebih murah Kertasif, ada yang lebih murah juga HPL nih Kak. Karena untuk HPL itu ada juga yang harganya mahal-mahal banget, tapi ada juga yang murah. Kalau misalnya contoh lah warna-warna solid, biasanya kalau HPL itu menjual per lembar 122 x 244 cm itu ada yang sekitar 110 ribuan, sekitar 90 sampai 120 ribu. Dan untuk Kertasif per meternya juga sekitar 40 ribu sampai 70 ribu apa 80 ribu gitu, saya lupa. Cuma kalau dikali kan kurang lebih sama. Tapi HPL ada yang grade-nya itu mahal. Yang bertekstur tuh biasanya yang permukaannya itu nggak rata tuh. Oh, ya kan? Yang biasanya kalau kita pakai tuh kamu raba-raba gitu ada seret-seretnya gitu kan. Berarti biasanya mahal. Jadi jelas lebih mahal juga HPL. Cuma kalau dibandingin dengan efisiensi waktu ya jelas waktu produksi itu juga penting. Misalnya dalam artian kalau misalnya kita ngerjain HPL bisa sekitar 1 hari, tapi kalau Kertasif setengah hari berarti kita udah hemat waktu, berarti juga hemat uang. Oke, sekian. Semoga bisa jadi wawasan untuk ngebandingin antara Kertasif sama HPL. Jadi kalau memang teman-teman mau milih mau pakai Kertasif bagus apa enggak, pakai HPL bagus apa enggak, ya nilai aja sendiri. Balik lagi nanti sama pemakaian sehari-hari juga. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Ya udah, oke lah. Bye bye semuanya.